aja nih dari teman-teman Kak Gendra maksudnya. Iya, aku ngeliatnya kalau Glue di sini kayaknya emang buat nanti all in banget ke arah Akai sih. Jadi Akainya nggak bisa dikasih main gitu sama teman-teman dari Kagendra ya. Karena kan follow-up-nya bakal cukup banyak nih. Dari nanti sambutannya Granger ataupun sambutan dari Parche itu bakal cukup merepotkan juga dengan siapapun yang tertangkap oleh Grab-Grab. Tapi let's see untuk game yang ketiga. Dengan poin satu sama sejauh ini Dewa, United Heka dan juga Kagendra masih wajib untuk mendapatkan 1 poin lagi untuk setidaknya match point yang bisa mereka pegang terlebih dahulu. Dan kita akan segera menyaksikan di dalam Land of Down Progressive Round yang pertama, match pertama Kagendra versus Dewa United Heka. Enjoy the game. Untuk kali ini gua lebih ke Dewa sih untuk draftnya. Lagi-lagi ya, gua ngeliat susah banget tadi Glue-nya untuk main. Ya walaupun memang udah dijelasin sama Radit juga biar bisa makan depannya kan sih kayak Akai. Terus kali dinaikin juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan Guinevere Jungle, gua 2 kali ngeliat gameplay hero agresif berarti ya dari Nanjit ke top lane. Purify ke trigger tapi tetap first blood gak bisa dihindari. Hey down di waktu yang sangat krusial mengingat untuk kali ini dia kehilangan beberapa minion dan bahkan ketapult. Itu juga harusnya belum sempat dia amankan. Tapi ya sejauh yang kita bisa bilang pressure yang besar dari Parche dengan Wings by Wings ini bakal cukup membuat kerepotan. Karena ya mereka membawa Rom Akai yang gak punya mobilitas setinggi dari Parche dengan Wings by Wings ya. Tapi untungnya Alexander mengambil celah dengan skill Lizard yang sekarang dikantongi Lim. Kena Abyssal Row. Tertangkap Abyssal Row, Gizao untuk escape. Justru malah ada balasan sekarang dengan hampir saya tadi satu momentum yang memang bisa dihindari tapi justru malah Gizao flickernya ke trigger juga yang membuat ini akan cukup merugikan untuk Kagendra di turtle yang pertama nantinya Lim. Makanya ini ya Sunshine Turtle ini jadinya. Ngelihat dari Nanjit juga mungkin kalau ngomongin Guinevere dia lumayan enak secure dengan Retribution. Dia nggak bisa diganggu sama sekali, dia tinggal buka Violet Requirement plus Retribution di timing yang tepat. Tapi ya Sunshine juga nggak kalah enak nih nanti. Dia bisa untuk setup duluan dan Alexandra kayaknya dia akan langsung buru-buru setup karena belum mau pergi dia dari XP lane. Masalahnya sekarang Nanjit sudah mulai terekspos dengan Abyssal Trap yang memang akan cukup merepotkan ya. Terkena Abyssal Row, lagi-lagi Pokemon damage yang cukup masif harusnya menghilangkan 1 bar HP dari Nanjit. Terlalu di setup, boss kit level 4. Dari mana dia mendapatkan experience untuk bisa catch up loh dengan level 4 yang harusnya ini masih agak sedikit tertahan di level 3. Tapi somehow mungkin ada satu scavenger crab yang diambil membuat dirinya bisa untuk mendapatkan level 4 di turtle yang pertama. Oh, level 4 itu dari mid lane karena tadi X-Ruzy-nya ngelepas. X-Ruzy yang nggak level 4. Karena ya dari tadi dia udah rotasi-rotasi, bahkan dari awalnya pun level dari X-Ruzy itu tinggi karena dia dapetin di Wanderer-nya. Makanya boss kitnya ada di level 4. Makanya setup-setup kayak gini tuh yang bahaya, pattern-pattern yang beda lah dari yang lain. Iya, oke, itu yang membuat kita lihat gimana Boskit sekarang udah bisa setup dengan Entropy dan juga Heavy Spin. Kombinasi skill, masih ada flicker tapi Frenzy still survive, melarikan diri ke arah bagian belakang. Dan memang cukup mengejutkan ya karena 2 ultimate sudah mulai dikeluarkan. Frenzy coming back again, Turtle Strike, belum kena ke arah siapapun. Dan jadi momen yang sangat merugikan karena Frenzy memang kalau tadi Tsunami Slam bisa aja dirinya juga terpick off Lim. Tapi gue nggak tahu kenapa malah di super position sama Nathan-nya. Hehe tadi bisa tembak aja, tapi kata-kata super position malah bisa flicker dari Frenzy. Tapi ya udahlah ya, karena itu ngebuang source yang lumayan mahal juga. Untuk teman-teman dari Kagendra sekarang top lane-nya udah mulai dikuasai. Dewa United berbeda dengan sebelumnya, early game mereka lumayan kuat. Padahal dengan hero-hero farming, ini pattern memang sekarang udah beda banget loh. Oh, Tsunami Slam dan follow up dengan Feather Strike, kombinasi skill yang membuat Boskit bahkan gak bisa nge-react dengan flickernya. Dan ini yang menjadi kerugian lagi-lagi nih, sedikit demi sedikit semua keuntungan gold ditarik oleh Kagendra Lim. Pelan-pelan tapi pasti ya. Cuma ya tetap sih, ini harusnya dari Kagendra yang ekstra galak. Karena Dewa United ini hero farming. Mungkin kalau dari XP lane memang nggak bisa banyak gerak lah. Glue versus Cici itu berat banget untuk glue-nya. Nggak bisa untuk ditumbangin dengan mudah. Cuma dari jungle-nya, dari gold lane-nya, trigger Purify Nathan aja ini jarang banget. Dan Ketazi-nya Purify ya, dia bukan Vengeance loh. Hati-hati, Cici bisa dimakan berarti. Oke, apakah akan dimakan terlebih dahulu? Meskipun untuk kali ini lagi-lagi setup dari Dewa United Heka dilakukan.
Coba untuk follow up ke lini depan, Boskit yang dikejar, Veldrick Wayam berhasil retribusi jauh dari Alexandra. Dengan Boskit, Flicker bisa escape, Tsunami Slam menghilangkan jauh dari Alexandra untuk pertama kalinya. Tapi lihat, pertukaran pun ada dengan ke arah Exor. Target yang begitu mahal, Entropy, 2 member hilang, menuju ke arah 2 tukar 2 dan sekarang menjadi killing spree yang dikantongi oleh Daniel. Dan itu dia 2 target yang sama-sama cukup mahal membuat ini menjadi netral kembali. Sebenarnya nggak netral untuk Dewa United sih. Dewa United lebih untung. Hei-heinya tadi rotasi di waktu yang tepat, turtle-nya juga didapatkan oleh Alexandra. Emang udah nggak bisa kabur lagi nih. Alexandra udah dinaikin sama Glue tuh, lihat. Udah dinaikin masih dibanting loh. Ya udah, itu udah bener-bener dead end. Nggak akan bisa selamat. Untungnya nih masih dapat 1 buah poin kill tadi. Courtesy-nya dia dapetin kill ke arah Granger, jadi bikin teman-teman dari Kagendra tuh rugi juga. Sekarang udah nggak ada spell untuk Exornya. Targeting bisa langsung ke arah Exor. Vision juga akan menang karena Alexandra. Nyaris banget. Hampir ya. Ada Mountain Choker yang connect tadi, tapi flicker yang tepat dari Daniel membuat gak bisa. Instant pick off didapatkan oleh teman-teman dari Dewa United. Heka, Alexandra terpaksa farming kembali. Sedikit tertahan harusnya dari segi farming patternnya, karena untuk di menit yang kelima di level 9 masih bisa dibilang belum maksimal, tapi lagi-lagi dia masih bisa mengejar ketinggalan yang ada dari poin death pertama yang dia miliki based on item. Hunter Strike yang udah selesai di tangan beserta dengan Magic Shoes nih, 20% cooldown reductions yang mempercepat juga dari penggunaan semua skill source dari Yisansin itu sendiri, Lim. Guinevere Genius One loh. Ini Guinevere mau bikin damage juga sepertinya, atau dibikin hybrid lah. Lagi-lagi, kelihatan Flicker. Masih aman sepertinya, menjauh ya dari jangkauan sergapan Frenzy. Flicker di bawah Flicker. Dan memang sekarang kondisinya Turtle yang ketiga akan hadir kembali. 2 kali retribution on point dari Alexandra membuat ini menjadi matchup yang sulit pastinya untuk di Turtle selanjutnya. Karena lagi-lagi meskipun Veil Requiem aktif, tapi nggak bisa untuk dapetin last hit ke arah retributions di objektif Turtle ya, Lim. Ya, kayaknya lepas bisa jadi opsi deh kalau mereka memang nggak mau ngambil resiko kan. Level 10 berbanding dengan level 9. 1 level doang sih sebenarnya bisa-bisa aja kan kalau misalkan mau tetap diadu retributionnya. Tapi gimana dengan top lane? Top lane yang udah unggul. Gimana dengan pattern jungle dari Sansin yang nggak kepotong sama sekali. Dan reset terus ini, dimainin terus turtle-nya. Padahal dia memang nggak mau dikontes. Tapi lihat sekarang Traceless yang memang masih gagal untuk bisa mendapatkan retribution terakhir karena Alexandra. FSPN dibuka, lini belakang yang dikejar, tertangkap grab. Lagi-lagi Alexandra menjadi korban jiwa. Lihat gak cuma Alexandra sepertinya mereka masih mencoba untuk mencari target kedua, double kill untuk Exor. Pertukaran ada dengan Frenzy dan sekarang Fire Strike dibuka dan menuju ke arah Hei di bagian belakang membuat Hei mau nggak mau kehilangan 2 bar HP-nya, memaksakan area turret mid lane. Gak ada yang bisa dilakukan, kehilangan sosok Akai membuat mereka merelakan 1 turret di bagian tengah, Lim. Wah, ini nggak bisa sih kalau kayak tadi Alexandra yang maju pakai Traceless nih, terus nggak dapat objektif, kerugiannya berlipat ganda. Karena ketika dia Traceless, semua mata tuh menuju ke arah Alexandra. Bukan hanya dari ininya doang, bukan hanya dari jungle-nya, bukan hanya dari roamer, tapi semuanya. Makanya harus benar-benar ditahan lagi, mesti ditarik lagi, jangan sampai Hei. Hei down dan sekarang menjadi kerugian yang begitu fatal karena lagi-lagi beberapa scaling hero justru jadi target utama dari Kagendra yang ngebuat Alexandra 2 kali terpick off, Hei 2 kali terpick off. Meskipun Alexandra mendapatkan space, tapi lagi-lagi ini ada kerugian dari segi objektif turret yang di bagian bawah. Karena turret kedua juga berhasil didapatkan oleh Kagendra seharusnya, meskipun ada Cici yang bersiap untuk membackup di area jungle. Ya, mulai dibalikin sekarang keadaannya ya. Kagendra, mereka tahu nih kemana mereka harus bergerak sekarang dengan konsil. Mereka berani untuk masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Dewa United. Kalau dapat Yisansin, dapat Alexandra, ya anggaplah itu dapetin jackpotnya, dapetin kemenangan maksimalnya. Tapi kalau mereka ketemu kayak Akai, itu ya cuman akan ngerugiin doang. Dan tempo seperti ini juga malah Dewa United yang lebih untung loh. Ada Hei yang dari tadi farming terus-menerus, yang baru tumbang 2 kali. Tapi ya red game-nya bakal enak karena kita tahu Nathan nih untuk ngedefense itu powernya setara dengan banyak sekali hero. Setuju sih tentang high ground defense dari Nathan ya. Lord yang pertama akan coba di all in dengan entropy yang mulai dibuka juga.
cukup lama seperti untuk joinin, tapi heavy speed yang muncul dua. Lord secure oleh Cat Z. Dan sekarang memang ada perpecahan di area reversal yang tertangkap oleh Drama Slam. Mencoba untuk escape, Violet Requiem di sisi lain Cat Z. Dan dikejar dua berkilan dari Dewa United Heka. Tapi Daniel nggak tinggal diam, lagi-lagi follow up dengan Exor dan Sonata Rhapsody. Hey! Masih coba untuk menggocek meskipun sekarang last man standing yang masih tertinggal Alexandra yang hampir juga dieksekusi oleh Frenzy. Dan itu menjadi satu perpecahan 3 member dari Dewa United Heka yang ditukarkan dengan satu Lord. Dan masih ada pressure tambahan di area tengah oleh Kagendra, Lim. Sangat disayangkan tadi Hey dia gerakannya malah gerakan ke kanan. Kalau dia gerakan mundur tadi dia pasti selamat itu. Sebentar lagi entropinya ada juga. Tapi Lord yang diamankan ini nggak bisa diapain lagi sih. Cuma bisa dilepas aja karena di bagian atas juga udah didatengin sama teman-teman dari Kagendra. Plus bukan hanya dari Yisanshin sekarang yang bisa selamat doang tadi. Sebenarnya ada eksklusi juga yang nggak tumbang sama sekali. Tapi apalah daya, Selena dia bener-bener tipikal hero yang momentum banget ketika row-nya connect baru bisa maju. Kalau misalkan row-nya nggak connect, jadi dia cuma bakal nunggu gitu kan, karena dicakar pun nggak kalah ada damage. Sementara gue ngelihat dari Gizao ini juga nggak kalah bagus nih. Dia tahu targetnya, siapa yang harus dimakan, siapa yang harus ditabrak duluan, dia ngerti. Dan itu yang bahaya sebenarnya buat teman-teman dari Dewa United juga nih. Kalau misalkan nanti Gizao nangkep ke orang-orang penting ya. Masalah tadi sih targetingnya bagus terus ya. Selalu bisa dapetin di belakang yang memang dia tuju atau bahkan ya setidaknya minimal dapetin lini depan pun bisa langsung instant execute juga oleh teman-teman Kagenda dengan damage yang cukup. Berdasarkan dari item build kita lihat ada Windtalker dan juga Veteran of Heaven yang di build oleh Heihe serta Concentrated Energy yang membuat adanya spell farm dan juga tambahan lagi dari magical spell farm yang memang membuat harusnya dia lebih sustain dari semua damage yang dihasilkan baik dari spell source ataupun dari basic attack source-nya. Tapi kali ini pressure ada tangan dari Kagendra dengan Council Play yang dilakukan Frenzy. Targeting ke arah belakang kah? Atau mau coba makan depan lagi? Feather Eye Strike terlalu dini sepertinya. Untuk membuka teritori, Alexander dipaksa untuk mundur menjauh dari jangkauan. Ada strike yang bisa dibuka oleh Frenzy dan Purple Buff Takeover yang begitu manis dari Kagendra. Yep. Wah, gue ngeliat temponya beda lagi, pindah lagi nih ternyata. Dan build item dari Nanjuk ternyata nggak full damage. Dia ada item defense-nya juga. Dan ini berfungsi dengan sangat baik gue rasa. Karena ketika memang momen ya dapetin ke arah Heihe tanpa Purify mungkin, Ketazi tanpa Purify atau Exruzi, itu tetap bisa di-kill. Jadi bukan sekedar keras doang. Dan Lord yang akan muncul sebentar lagi ini akan menjadi team fight yang sempurna harusnya. Tapi Alexander Tsunami Slam dan follow-nya begitu masih dengan Violet Requiem combo wombo dari kedua knock up source yang memang membuat gak bisa lagi bergerak untuk Alexandra, kehilangan untuk ketiga kalinya sang jungler dari Dewa United Heka di waktu yang bersamaan dengan Lord. Yang kedua bakal menjadi kondisi yang baik untuk Dewa United Heka, Lem. akan dicepetin pastinya ya. Gak akan ada gangguan sama sekali. Tapi seenggaknya nih ada poin yang bisa didapatkan oleh Dewa United, yaitu bottom turretnya. Inner turret bisa menjadi pertukaran untuk Lord yang diambil gak sepadan, ya jelas enggak. Tapi daripada gak ada apapun, ini udah the best thing yang bisa dilakukan. Gue mempertanyakan Alexandra nih, sepolos itukah jalan untuk ke depannya tadi? Lagian bawahnya juga lagi muncul loh. Berarti dia dua kejadian di waktu yang sama. Atasnya coba untuk masuk, bawahnya lagi dorong juga. Itu nggak boleh sebenarnya di competitive scene, itu harusnya udah benar-benar minimalisir. Karena itu momen yang fatal lah untuk pick off-nya. Apalagi dia punya mountain choker juga yang bisa digunakan untuk ngebuka visions ya. Jadi daripada menggunakan blood flow-nya better lebih aware lagi juga karena kondisinya tadi timingnya tepat banget dengan Lord yang akan segera hadir gitu. Jadi membuat kerugian karena Dewa United Heka, Conceal Play, Frenzy, targeting ke arah Heika, entropi masih dipersiapkan, Mountain Shocker akhirnya aktif kali ini. Mencoba untuk menghindar entropinya mundurkan bagian belakang. Lord memang sedikit lagi tersisa HP-nya. Sepertinya hanya bisa menembus ke arah inner turret saja. Tapi ya Frenzy masih membayang-bayangi semua member Dewa United Heka, nggak ada yang dikasih space untuk bisa memberikan damage ke area Lordnya. Feather Eye Strike, Ketazi di bagian depan. Tsunami Slam masih ditahan dengan ada Tidal Strike aja. Dia bisa untuk mengantisipasi adanya percobaan defense di area tengah. Meskipun so far Best Turret masih berdiri kokoh dari 3 base-nya Dewa United Heka. Sakit banget ya. Kelihatan damage dari Heihe, dari Alexandra ini udah berdampak nih. Sebenarnya ya Lordnya masih bisa di defense, berarti dengan cukup aman untuk teman-teman Dewa United. Mereka nggak kehilangan best start sama sekali. Tapi kalau dari gold tetap diuntungin sama Kagendra. Sekarang hampir 2000 gold nih keunggulan mereka.
jangan sampai nih keunggulan-keunggulan kayak gini ternyata bisa bisa jadi momentum yang pas untuk mereka juga snowball sampai akhir. Karena untuk Farland dari keduanya menurut gua sama-sama nggak enak kecuali Cicinya yang pengen kontrol. Tapi pick off-nya bagus banget ini 3-2 3-2-nya Kagendra ini benar-benar unpredict dari Dewa. Catzy bisa dimakan, semua bisa dimakan. Seenggaknya buang spell deh dari teman-teman Dewa ini bisa bisa terjadi juga. Dan buka visionnya. Oh, ada curtain call. Memang fokus ke Gizao, tapi itu informasi yang mahal yang diterima. Karena sekarang semua Kagendra, mereka aman untuk bisa menghindar dari adanya curtain call yang bisa digunakan untuk follow up lagi. Semua pressure dari Dewa United Heka. Terus jauh ini Gizao selesai dengan Dominance Ice dan harusnya itu menjadi tanda positif juga untuk memulai lagi peperangan ke arah Dewa United. Karena harusnya Kagendra jangan hentikan pressure mereka sih kalau menurut aku. Based on statistik kita lihat juga ada 30 lethality yang dikumpulkan dari efek Sky Piercers-nya. Dan yep, sejauh ini harusnya udah menuju ke arah item terakhir yang tinggal mengganti ke arah boot saja dari seorang Exor. Masuk ke menit ke-15, late game di depan mata. Dan lagi-lagi kunciannya ada di Lord. Apakah Lord yang ketiga bisa menjadi milik Dewa ataupun milik Kagendra untuk kedua kalinya? Jangan lupa nih dari average game time tadi Kagendra dia terbilang lebih lama berarti kan. Dari Dewa United lebih lama, harusnya dia bisa lebih kuat di late game dari ya statistik nggak bohong biasanya. Cuma untuk momen split push sekarang 3-2 Lordnya di commit. Ini jadi hal yang bahaya nih kalau terlambat datang Nathan ya bisa gawat. Nah, masalahnya juga ini cukup jauh ya keberadaannya. Tapi di kiting lagi, tarik ulur dulu. Tsunami Slam justru. Dan kombinasi lagi-lagi Exquisite down. Kata tim coba itu escape. Satu pertukaran dengan Frenzy. Tapi Heavy Spin mendorong karena Exor. Tershutdown sudah nancetnya. Dan sekarang Lord harus ada di depan mata. Meskipun triple kill dikatakan oleh Exor. Lagi Maniac. Dan Lordnya berhasil diamankan oleh Exor. Misalkan Hey Hey seorang diri. What can you do Hey Hey? Terkena bagian depan. Wah, ada Winter Current dikeluarkan. Tapi masalahnya Exor masih belum bisa menumbangkan Hey Hey yang jadi satu penyelamat terakhir untuk Dewa United. Mampukah dia clear karena katapult yang bergerak ke arah bagian mid lane, Lim? Itu dia, masih ada entropi, tapi yang masih ada minion yang spawn juga. Harusnya akan tetap dipaksa, tapi hati-hati Exeruji udah kembali spawn. Oke, 2 melawan 3. Right strike, satu hit terakhir masih bisa escape. Dan untungnya clear minion yang begitu cepat. Dan itu jadi informasi juga yang diterima oleh Dewa United karena Right strike yang udah nggak ada. Harusnya cukup aman. Untuk Lord yang memang kali ini udah nggak ada lagi yang bisa memberhentikannya. Langsung menerobos ke arah base turret dan menjadi kerugian juga untuk Kagendra karena Lordnya menjadi sia-sia di menit ke-16 ini, Lilith. Gue ngeliat, kena. Tertangkap Gizao yang instant execute oleh teman-teman Dewa United Heka. Nggak bisa lagi memberikan waktu lebih lama karena damage yang cukup masif dia terima. Dan ini akan cukup membuat kerepotan karena lagi-lagi Kagendra yang baru kehilangan 2 membernya. Ini kerugiannya ada lagi di waktu di mana Dewa United Heka bisa untuk memberikan dorongan ke arah bagian tengah. Jauh untuk pass clear, Heavy Spin mengunci satu member. Dan masih ada backupan dengan Right Strike yang baik dibuka. Tsunami Slam dari Alexandra, follow up dengan Mountain Shocker yang masih cukup aman untuk membuat semua member dari Kagendra juga ada di belakang dari outer turretnya. Tarik ulur gaming ini dia yang dilakukan oleh Kagendra. Tapi cukup deg-degan ya, gue ngeliat tadi dari Hey Hey dia ngebuka entropinya ke depan demi bisa nge-follow Heavy Spinnya. Itu resiko terlalu tinggi. Kalau misalkan berhasil, ya udah mereka dapetin kill karena nanjet. Tapi kalau tuker sama Hey Hey, menurut gue nggak worth it sih. Itemnya udah full, tapi tanpa Holy Crystal nih dari Hey Hey. Gue mempertanyakan juga Nathan, yang dimana penetnya ini kan gede banget ya. Bloodwing apakah masih diperlukan? Nggak mau nyari maksimal damage lebih aja, karena ya jadi kurang maksimal aja gue rasanya tanpa Holy Crystal. Bahkan ya kita tahu Nathan waktu itu sering dibilang kayak game itu bermulai kalau Nathan udah jadi Holy Crystal. Sekarang nggak pakai Holy Crystal, berarti gamenya nggak mulai-mulai nih. Aduh, nungguin ya, berarti nungguin sampai jadi Holy Crystal ya. Tapi kayak udah selesai dengan ke-5 itemsnya juga. Nah, itu dia Holy Crystal, berarti gamenya baru dimulai sekarang nih, Lim. Itu dia, baru start nih. Karena damage-nya bener-bener se-eksplosif itu loh. Bener-bener nggak se-unexpected itulah. Apalagi kena ke hero-hero yang nggak punya item defense magical lah. Punya item defense magical aja, itu bakal teriak-teriak. Sekarang tinggal posisi nih, gimana caranya posisi dari Hey Hey ini nggak terekspos sama sekali. Alexandra juga sama nih, udah nggak boleh kayaknya Alexandra itu tumbang-tumbang lagi nih. Gerakan-gerakan agresifnya di rank game saja nanti ya. Kalau di MDL kayaknya jangan dulu deh. Ya, tapi ini masih keadaan yang cukup stabil harusnya untuk kedua belah tim ya. Perbedaan 1000 gold harusnya nggak jadi penghalang juga untuk Kagendra
serta Dewa United bisa. Oh, tapi Boskit hampir aja ada follow up dari satu special migrations yang dibuka oleh Nanjet. Console play dilakukan, Frenzy mencari targetnya. Tsunami selalu aktif, KZ terexpose, tapi habis Arrow yang terus meneror. Dari Dewa United ini cukup merepotkan. Boskit harus sudah mulai aware juga. Damage-nya begitu masif dari Rhapsody juga Dead Sonata. Tapi Alexandra di sisi lain ini nggak ada yang tahu sih keberadaan Alexandra. Dia bisa datang di waktu yang tepat untuk bisa ngasih tekanan dari area mid lane-nya juga. Karena Daniel di sini harusnya nggak sadar ada Alexandra di dalam area semak-semak. Dan itu dia flicker yang dihindari. Tapi Tsunami Slam flicker. Dia langsung fokus ke Alexandra. One man down. Godlike dapatkan ke Kenzie. Ada pertukaran juga dari Hey Hey yang memang mengeliminasi karena Frenzy. Tapi heavy spin. Terlalu banyak damage yang masuk. Dan seperti akan coba all in dalam sana. Area river yang begitu berdarah-darah. Ditangkap. Tertangkap grab. Dan fokus ke arah seorang Hey Hey. Gak ada follow up damage-nya. Hey Hey. Ada Entropy untuk bisa menghindar. Dan gak ada yang bisa mengejar karena bagian Hey Hey-nya. Karena sekarang sudah mulai turun dari Federite Strike. Yang membuat wipeout. Monster kill untuk Kagendra. Dan inilah dia. Satu momen yang menghancurkan game ketiga dari tangan Dewa. Kagendra leading 2-1 ke match pertama kali ini. Wow. Kagendra, satu momentum tadi yang tercipta. Baru aja gue ngomong Alexandra, tolong agresifnya nanti aja kan di rank games. Bener kejadian, ngelihat Parsia langsung Mountain Shocker Trashless ke depan.